Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di materi berikutnya terkait dengan makhluk hidup dan ekosistem alam. Baik, silakan disimak tayangan video yang saya bagikan berikut dan nanti kita bisa tambah lagi dari sumber atau referensi yang lain. Nah, sekarang ada sebuah gambar di layar kalian semua ya. Nah, gambar ini merupakan kumpulan dari beberapa makhluk hidup abiotik dan biotik. Jadi kalau kalian lihat di sini bisa disaksikan ya, ada air, kemudian ada bebatuan, ya, ada pohon, ada kayu, kemudian ada rusa, ada kancil, ada tupai gitu ya. Atau ini ada katak, ada kura-kura, ikan dan segala macam. Ada bunga teratai, ikan, dan rumput, serta ada kumbang dan lain sebagainya. Ada pohon cemara juga di sini ya, di bagian atasnya. Nah, sekarang saya yakin kalian pasti juga pernah menemukan pemandangan seperti ini, ya meskipun tidak lengkap, tapi kalian bisa melihat bahwa dalam suatu kondisi lingkungan di sekitar rumah, mungkin menemukan pemandangan ini. Mungkin di depan rumahnya punya taman atau punya ladang, punya kebun dan segala macam. Tidak menutup kemungkinan kalian akan melihat adanya interaksi dari yang abiotik dan biotik. Nah, inilah yang kita namakan dengan satu kesatuan ekosistem. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ketika bicara terkait dengan bagaimana tumbuhan dengan habitatnya, kita kenal dengan ilmu ekologi. Jadi ilmu ekologi ini itu berasal dari kata Yunani, ya, itu oikos, artinya rumah atau habitat, dan logos yang artinya ilmu. Jadi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa rumpun ilmu itu semakin bercabang gitu ya. Dalam konsep biologi, ketika kita bicara tentang interaksi, ada konsep ekologi. Bicara tentang tumbuhan, hewan dan segala macam gitu ya, kita kan nanti ada namanya zoologi dan seterusnya. Nah, ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ada dua kegiatan ya, di mana antara sama makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungan di mana ia tinggal. Nah, ekologi ini pertama kali muncul itu ya oleh sejarah Jerman, namanya Ernest Haeckel. Ini sudah lama sekali, tahun 1869. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan, muncullah konsep terkait dengan rantai makanan serta populasi. Ini dikemukakan atau dikembangkan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Jadi beliau pertama kali mencoba mengkaji terkait dengan bahwa dalam struktur kesatuan makhluk hidup itu pasti ada yang namanya proses makan-memakan atau rantai makanan. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana pembagian ekologi ya. Jadi terbagi dari dua, kita lihat dari spesiesnya, kemudian dari taksonominya. Oke, saya balik dulu, maaf. Nah, kalau dari spesies dibagi lagi menjadi dua, ada autekologi sama ada sinekologi. Jadi kalau di autekologi itu kita mempelajari bagaimana hubungan satu spesies organisme itu dengan alam sekitarnya. Sedangkan kalau sinekologi kita mempelajari sekelompok spesies organisme dengan sekitarnya. Jadi bedanya kalau autekologi ini kita lihat dari satu spesies tadi, bagaimana interaksinya gitu ya dengan alam sekitar atau tempat ia tinggal. Kemudian kalau sinekologi ini bagaimana hubungan dari sekelompok spesies tersebut dengan tempat habitat atau tempat ia tinggal. Sedangkan kalau kita lihat dari taksonominya, kita mempelajari dengan bagaimana adanya ekologi tumbuhan, kemudian ada serangga, kelompok vertebrata, serta kelompok dari jasad rennik. Nah, kemudian,
satu kesatuan ilmu ekologi itu terbagi dari beberapa konsep. Ada ekosistem, ada komunitas, ada populasi, dan ada individu. Nah, ekosistem tadi yang kita bahas di awal bahwa di dalamnya ada sekumpulan makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau abiotik dan biotik. Nanti akan saya berikan tugas pengantar ya untuk mempelajari terkait dengan abiotik dan biotik. Nah, ini kalian perhatikan. Ini gambaran yang tadi ya, yang di sebelumnya, yang saya berikan gambar secara utuh, itu sebuah pemandangan, mungkin di danau, di mana tadi ada katak, air, batu, dan segala macam. Nah, sekarang kita lihat lagi secara per kelompok tadi dari cabang ilmu ekologinya. Yang pertama itu ada organisme. Ini kalian lihat, ini hanya ada satu hewan di sini, gitu ya. Jadi individual. Kemudian ketika ia membentuk sekelompok dengan hewan yang sejenis, ia menjadi sebuah populasi. Kemudian ketika ia berkumpul dengan sesama hewan lainnya, membentuk sebuah komunitas. Kemudian berikutnya ketika ia melakukan interaksi dengan makhluk hidup maupun tak hidup lainnya, ia membentuk sebuah ekosistem. Dan yang paling tinggi di sini itu adalah membentuk sekumpulan tadi, kumpulan dari organisme, populasi, komunitas, ekosistem, ada biosfer. Seperti itu. Nah, saya yakin ini kalian masih ingat ya, materi ekosistem ini dari SD sudah diajarkan ya. Kemudian ada peristiwa rantai makanan, jaring-jaring makanan juga. Sama ada piramida makanan. Nah, jadi nanti silakan kalian bisa deskripsikan dengan bahasa sendiri kira-kira apa yang dimaksud dengan organisme, populasi, komunitas, maupun ekosistem. Nah, individu sebagai organisme tunggal. Nah, jadi hanya berdiri sendiri gitu ya. Misalnya seekor kijang, seekor rusa, seekor tikus, seekor kucing, dan seterusnya. Jadi tunggal. Namun ketika kijang ini berkumpul dengan spesies yang sama gitu ya, misalnya sesama kijang, mereka akan membentuk yang namanya populasi kijang. Jadi populasi ini adalah kumpulan individu sejenis atau satu spesies yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Kemudian, ketika beberapa populasi berkumpul, misalnya ada populasi kijang, populasi gajah, populasi rusa, populasi jerapah, mereka akan membentuk yang namanya komunitas dan mendiami wilayah dan waktu tertentu. Nah, secara besarnya nanti terjadi konsep ekosistem di mana ada kesatuan secara utuh itu ya, antara komponen lingkungan hidup tadi ya, komunitas tersebut yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Jadi kalian harus ingat 4 ini dalam konsep ekologi, ada individu, ada populasi, ada komunitas, dan ada ekosistem. Nah, ini ya, tadi kalau lihat tadi Pak Akmal menyampaikan ada biotik abiotik, tentunya kalian bisa membedakannya ya. Ada tanah, kalau di abiotik ada udara, ada suhu, ada angin, ada curah hujan, dan seterusnya. Sedangkan kalau biotik itu kita makhluk hidup, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kalau tadi konsep ekologi, kemudian ada rantai makanan yang dikembangkan tadi ya sama populasi. Nah, kita lihat bagaimana caranya kita menentukan mana yang akan menjadi struktur trofik gitu ya, sama fungsi dari biotik tadi makhluk hidup. Makanya ada yang kita kenal sebagai nama produsen, konsumen, dan pengurai. Seperti itu. Kemudian ada fungsinya, ada autotrof, ada heterotrof. Ada yang bisa membuat makanannya sendiri, ada yang tidak bisa membuat makanan sendiri alias butuh bantuan. Nah, produsen ini merupakan organisme yang mampu membentuk makanannya sendiri dari zat-zat anorganik melalui proses fotosintesis dan klorofil, gitu ya. Kemudian berikutnya ini disebut dengan autotrof. Jadi dia bisa membuat makanannya sendiri seperti itu. Sedangkan ada heterotrof itu yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Artinya ia harus memakan produsen atau hewan yang lainnya. Seperti itu.
Nah, yang terakhir itu ada pengurai ya. Pengurai ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati menjadi zat-zat anorganik. Contohnya misalnya bakteri dan jamur. Yang terakhir lagi tadi ada organisme yang menggunakan energi cahaya untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Nah, itu ada kemoautotrof. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan hijau itu mereka masuk dalam kelompok autotrof karena mereka bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, ini yang berikutnya bagaimana dari produsen, pengurai, dan tadi konsumen itu ketika bicara ekosistem, rantai makanan segala macam, ternyata ada aliran materi dan energi yang ada di lingkup ekosistem tersebut. Jadi dalam ekosistem itu terdapat proses aliran materi dan energi yang terjadi dia antara produsen dan konsumen. Kemudian aliran materi dan energi tersebut mengalir dari satu mata rantai ke mata rantai lainnya, disebut dengan proses rantai makanan. Nah, pada peristiwa makan-memakan terjadi pemindahan materi dari satu organisme yang dimakan ke organisme yang memakannya. Kemudian bersamaan dengan aliran materi tersebut, tadi proses makan-memakan, maka terjadilah perpindahan atau aliran energi. Singkatnya, ketika kalian sedang lemah, capek, butuh energi, kalian akan makan. Nanti energinya akan muncul, seperti itu. Nah, aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya, dimulai dari sinar matahari ke produsen, masuk ke konsumen primer, konsumen tingkat tinggi, sampai nanti ke saproba di dalam tanah. Maka nanti ada pengurai. Nah, energi tidak hilang tapi berubah bentuknya. Ini kita kenal dengan hukum kekalahan energi, ada hukum termodinamika. Jadi energi itu ditransfer, tadi kan ada aliran energi gitu ya. Kalian ya butuh asupan energi, butuh makan, sama dengan konsep rantai makanan. Jadi hukum termodinamika 1 itu bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk menjadi bentuk lainnya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kemudian hukum termodinamika 2 bahwa tidak ada satu proses pengubahan energi yang terjadi secara sempurna atau 100%. Nah, inilah proses rantai makanan ya. Kalian bisa lihat tanda panahnya ya, ini mengarah mulai dari padi dimakan belalang, belalang dimakan oleh katak, dimakan oleh ular, kemudian jika ularnya mati akan diurai gitu ya oleh bakteri atau jamur gitu ya. Kemudian nanti berulang siklus seperti ini. Jadi bagaimana agar belalang ini bisa bertahan hidup? Maka dia butuh makan. Bagaimana agar katak bisa bertahan hidup? Maka ia butuh makan. Bagaimana ular bertahan hidup? Maka ia butuh memakan ular. Seperti itu. Nah, ini jaring-jaring makanan. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini banyak sekali tanda panah yang menyatakan bahwa terjadi proses makan-memakan. Contoh misalnya dari padi dimakan ulat, ulat kemudian dimakan oleh ayam. Padi dimakan tikus, tikusnya dimakan oleh ular, dan seterusnya. Nah, jadi suatu ekosistem itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisi seimbang seperti semula bila tidak memperoleh gangguan dari luar. Makanya ada namanya stabilitas. Jadi kalian bisa bayangkan ketika di tempat ekosistem tersebut ternyata padinya nggak ada, tanaman lain nggak ada. Tentunya produsennya akan kesulitan untuk mencari sumber energi. Itu dinamakan dengan gangguan tadi. Kemudian lingkungan yang mampu menjaga keseimbangannya sendiri itu adalah lingkungan dengan keseimbangan yang dinamis. Dan ada namanya daya lenting. Jadi daya lenting ini adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk kembali normal atau besarnya kemampuan ekosistem dalam memulihkan diri bila memperoleh gangguan. Jadi misalnya tadi musim kemarau, padinya tidak ada yang bisa panen gitu ya, sehingga produsen atau konsumen lainnya itu akan kesulitan untuk memenuhi sumber energinya. Maka jika ternyata lingkungan ini rusak atau melebihi daya lentingnya karena gangguan dan segala macam, bisa karena alam atau ulah manusia, muncullah yang namanya kerusakan lingkungan. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kestabilan lingkungan ini? Kita juga harus menjaga lingkungan kita. Nah ya, ini interaksi komponen abiotik dan komponen biotik ya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Ada nanti interaksi organisme, itu ada yang netral, predasi, parasitisme, komensalisme, mutualisme. Antar populasi ada alelopati, dan antar komunitas itu ada yang namanya antar populasi ada alelopati dan kompetisi, dan terakhir itu ada interaksi antar komunitas.
Nah, jenis ekosistem ini yang mungkin kalian pernah lihat